Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 869 miliar dolar atau naik sekitar 0,73%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.200-an, Ethereum 1061, BNB 218, Cardano 0,45, XRP 0,31, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya walaupun nggak terlalu signifikan, ranging antara 0, sekian persen hingga ada yang 2%. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 2,09% ke 1061 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin indicator that nail all bottoms predict 15.6 thousand Bitcoin price floors. Jadi kita kembali mendapati ada sebuah indikator yang katanya gitu ya, cukup akurat secara historis dalam memprediksi bottom sebuah bear market. Sebenarnya ini udah pernah kita lihat, tapi ini versi yang lain gitu. Nah, sebelumnya kita bakalan lihat dulu sedikit dari segi data on-chain, yaitu adalah MVRV. Oke, so far MVRV masih belum berubah, kita masih berada di area yang cukup low gitu ya. Secara historis, ketika kita mendapati sebuah koreksi besar maupun bottom bear market, kita selalu melihat MVRV berada di kotak hijau di sini. Oke, sebelum kita pada akhirnya mendapati semacam reversal. Nah, kalau kalian perhatikan, kita sekarang berada di area yang persis dengan yang terjadi di crash yang terjadi tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Namun kalau kita perhatikan, setiap kali bottom bear market, kita mendapati MVRV ini lebih rendah lagi sedikit daripada yang terjadi sekarang. Oke, kalau kalian lihat di cycle 2019 di sini, kita melihat MVRV-nya menyentuh sampai 0,06. Di sini juga sama, di 2015 0,06 sebelum kita mencapai bottom. Di sini juga sama, ini bahkan mencapai mungkin 0,04 gitu ya. Untuk sekarang kita masih sekitaran 0,1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya secara MVRV ya, kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop gitu ya, sampai benar-benar kita menemukan bottom dari bear market kali ini. Nah, yang menurut saya lebih menarik adalah dari Crypto Bullet ini. Dia mengatakan ada beberapa key level di Bitcoin sekarang. Nah, kita bakal langsung lihat ke tweetnya saja. Nah, menurut dia ada 4 level. Pertama di 16.000, kedua di 14.000, 12.200, dan 10.000. Ya, 10.000 itu udah sangat obvious ya. Alasannya kenapa? Karena itu merupakan area horizontal level alias area support yang sangat kuat. Disertai juga 10.000 merupakan angka psikologi. Kalau 12.200, kenapa itu juga penting? Karena itu adalah angka likuidasi dari Celsius. Apakah para pemain besar akan iseng gitu ya, kemudian akan mencoba sebisa mereka untuk meliquid Celsius? Who knows gitu ya. Tapi kalau itu sampai terjadi, bisa jadi kita juga akan melihat sedikit drop yang cukup tajam secara tiba-tiba ketika Celsius ke liquid. Kemudian kalau 14.000 itu alasannya adalah karena ini adalah echo bubble top, alias kita melihat di cycle sebelumnya kita tidak pernah closing di atas 14.000 sebenarnya. Kita selalu mendapatkan rejection di monthly candle dan closing di bawah angka 14.000. Jadi angka 14.000 ini menurut si Crypto Bullet itu juga merupakan area yang signifikan. Nah, yang menurut saya paling menarik itu yang 16.000 sebenarnya. Ini adalah katanya 16.000, kenapa areanya sangat signifikan? Ini average deviation from MA50 minus 25%. Alias dia mengatakan ini adalah yang garis ungu ini guys, ini adalah monthly average 50 ya. Dan katanya setiap kali kita mendapati deviasi sebesar 25% daripada MA50, itu menandai bottom dari sebuah bear market maupun koreksi besar. Nah, terakhir kali itu kalau kalian perhatikan adalah di tahun 2020 ketika kita mendapati Black Swan event dan crash, kita melihat Bitcoin itu close, atau bukan close ya, tapi break di bawah MA50 di monthly chart sebesar 25%. Walaupun digenapin ya, ini 24,84%. Kemudian kita mendapatkan rejection ke atas. Sebelumnya kurang lebih juga sama, di mana kita mendapati Bitcoin break di bawah MA50 sebesar kurang lebih 27% sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Jadi katanya setiap kali kita udah terdeviasi sebesar kurang lebih 25% dari MA50, itu adalah area yang cukup baik untuk start akumulasi.
gitu ya. Dan angka 16.000 ini menarik guys. Selain kalau misalnya kalian perhatikan, kalau misalnya kita terdeviasi dari MA50 secara sebanyak 25% sekarang, kita menyentuh 16.000. 16.000 juga merupakan angka yang kemarin saya sampaikan bisa jadi merupakan area key level berikutnya yang perlu kita pantau. Karena dari logarithmic chart-nya, trendline yang kemarin kita bahas itu, kita juga akan persis menyentuh trendline itu lagi di angka sekitaran 16.000. Oke, apakah kita akan melihat semacam rejection di sekitaran angka 16.000? Who knows? Tapi menurut saya bisa jadi itu merupakan area yang sangat signifikan. Saya tentunya tidak pengen menebak-nebak di mana proses bottomnya, cuman yang saya lakukan kalau di spot gitu ya, saya terus melakukan dollar cost averaging. Oke, apalagi sudah banyak sekali indikator-indikator yang menunjukkan bahwa sekarang Bitcoin sedang dalam keadaan yang cukup undervalue. Ini pure secara data on-chain ya guys ya, pure secara data on-chain dan indikator. Oke, nah kalau kita perlu bukti tambahan gitu ya, nah di sini juga ada lagi nih dari Broken UTXO. Dia mengatakan bid and ask ratio quite insane right now. Nearly 10x more bids than ask in all visible range. In terms of impact, a move to the upside effectively requires no effort. There are no sellers in the books, only engineered markdown price with ongoing TWAPs and trailing limits. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di sini dia menunjukkan bahwa sekarang area 19.000 sampai kurang lebih ke 10.000 dolar itu bidnya atau orang-orang yang udah taruh limit membeli jumlahnya itu 10 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang yang pengen jualan di sekitaran area ini. Oke? Menurut saya ini cukup make sense guys. Kenapa? Karena kita udah tahu gitu. Kita drop dari 69.000 hingga ke 17.000 kemarin, itu udah menyebabkan banyak sekali orang menyerah, banyak sekali orang udah jualan. Para weak hands itu kemungkinan sebagian besar udah kecuci semua. Jadi para sellers sekarang itu udah sangat berkurang. Orang-orang yang pengen sell sekarang udah tidak banyak lagi. Dan cenderung rasionya itu sekarang jauh banget. Kalau kalian lihat secara data, bidnya orang-orang yang pengen beli sekarang jauh lebih banyak daripada yang sell. Tapi tentunya whales atau para paus yang pengen serok di bawah sini akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menakut-nakutin kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak membeli dan mereka bisa pelan-pelan serok sampai ke harga yang paling baik dan tinggal mereka nanti kalau udah naik lagi mereka tinggal cuan gitu. Itu yang selalu mereka lakukan. Dan makanya kita sebagai retail-retail kecil, ketika kita membeli di bottom bear market, kalau kalian yang sudah pernah melewati bear market, ketika kalian membeli di area bottomnya, itu rasanya pasti nggak enak banget gitu guys. Kita pasti kayak ngerasa, aduh ini bakalan drop lagi nggak ya? Kita pasti bakal takut banget untuk membeli pada saat itu, karena selalu ditakut-takutin memang. Bitcoin bakalan ke nol lah, Bitcoin bakalan ini, bakalan itu, bakalan ini, nggak bakalan recover, dan lain sebagainya. Dan memang tidak akan pernah nyaman kita membeli di area bottom bear market. Tapi itulah yang nanti akan membedakan gitu ya, orang-orang yang bakalan sukses berinvestasi di cryptocurrency dengan orang-orang yang akan mengulangi kesalahan yang sama, di mana dia baru akan FOMO lagi ketika Bitcoin sudah di all-time high. Oke, jadi data ini menurut saya cukup penting untuk kita lihat gitu ya, dan memang ini menggambarkan menurut saya dengan cukup realistis gitu keadaan Bitcoin sekarang, di mana sellersnya harusnya sellersnya udah rata-rata hilang semuanya. Pasti masih ada, tapi udah sangat berkurang. Tapi yang terjadi adalah secara rasio yang pengen beli dan pengen jual itu jauh lebih banyak yang pengen beli sekarang. Walaupun kalau kalian lihat, mereka taruh limitnya itu nggak semuanya numpuk di area 19.000 dan 18.000 ya. Ini dari 19.000 sampai kurang lebih ke 10.000. Ini tebal banget bidnya. Oke, ini juga dengan bid and ask depth, bid and ask ratio-nya ini tinggi banget di sini. Oke, bid and ask sum-nya juga sama. Oke, ini menunjukkan semua hal yang udah kita bahas barusan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sebelum kita lanjut ke chart, kita pengen lihat dulu untuk minggu depan, kira-kira event-event apa saja sih yang perlu kita pantau gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, tanggal 4 Juli itu adalah hari kemerdekaan dari Amerika Serikat. So, mereka bakalan long weekend. Ekspektasi saya ya tentunya ketika hal ini terjadi, mereka long weekend,
volume di market bakalan kecil banget. So far kita melihat hal tersebut terjadi ya guys. Kita sideways parah, volume tidak ada, dan tentunya nggak worth it ya kalau misalnya keadaan seperti ini kalian pantauin chart guys. Mending kalian liburan dulu, mumpung lagi weekend, minggu, nggak usah pusing, mending kita refreshing dulu guys, gitu ya, daripada kalian pantauin market, market juga nggak bergerak. Nah, untuk minggu depan, kita kemungkinan baru akan mendapati semacam excitement lagi di tanggal 6 Juli. Ada data ISM Non-Manufacturing PMI, kemudian di tanggal 7 Julinya ada FOMC Minutes. Tambah lagi, kalau misalnya kalian lihat, ada non-farm payrolls atau dengan juga unemployment rate di tanggal 8 Juli 2022. Jadi beruntun, tanggal 6, 7, 8 itu akan ada event yang penting di Amerika Serikat. So, kita mungkin di awal minggu, Senin, Selasa, Rabu, mungkin nggak bakalan ngelihat pergerakan yang terlalu signifikan. Baru di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu mungkin baru akan start untuk lebih volatil gitu ya. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan hari ini guys. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan ya, untuk time frame kecil saya rasa hari ini nggak perlu dibahas gitu guys. Karena kalau kalian lihat ke 15 minute chart, market sama sekali tidak bergerak gitu ya. Volume tidak ada. Di 1 hour chart juga kita terlihat sangat sideways. Oke. Tidak ada yang bisa dilakukan menurut saya dengan keadaan seperti ini selain menunggu terlebih dahulu konfirmasi lanjutan dari market pengennya ke arah mana gitu ya. Dan kalau kita lihat di weekly chart, sebenarnya belum ada yang berubah guys. Bahwa sampai sekarang kita masih melihat indikator RSI menunjukkan area yang paling oversold sepanjang sejarah Bitcoin. Sebelumnya, kalau kita lihat di cycle-cycle sebelumnya, setiap kali kita mencapai bottom bear market, itu kita hanya menyentuh di angka 28 kalau di cycle terakhir. Cycle sebelumnya lagi, kita hanya nyentuh ke 27,7. Sekarang, kita sudah di 25,7. Ini yang menyebabkan saya cukup meyakini bahwa probabilitas kita segera akan mendapatkan relief rally atau bahkan sudah dekat dengan bottom bear market kali ini, itu sudah cukup besar. Gitu ya. Kalaupun kita belum mencapai bottom di bear market kali ini dan masih akan drop ke 12.000 atau 10.000, maka menurut saya di sekitaran area 17.000 dan 16.000 ini cukup make sense. Di mana kita akan melihat semacam relief rally terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal tersebut. Oke? Alasannya ada beberapa gitu ya. Kita udah pernah bahas satu-satu dari kemarin. Di sekitaran area di sini akan ada trendline untuk logarithmic chart kalau kita perhatikan di sini. Oke, trendan besarnya adalah yang ini. Ini yang tadi saya katakan. Oke, sini. Ya. Nah, ini adalah trendan dari logarithmic chartnya. Persis di kurang lebih area 16 ribuan. Oke, kedua juga tadi kita melihat adanya indikator berupa MA50 yang menunjukkan deviasi 25% sebelum kita mencapai bottom, dan itu juga persis di angka 16.000. Oke, jadi itu membuat area 16.000 menurut saya juga cukup make sense, 16-17.000, di mana kita akan mendapatkan semacam relief rally terlebih dahulu kalau memang setelahnya kita bakalan drop lagi lebih jauh. Karena kalau kita lihat ya guys, itu bukan hal yang aneh terjadi di bear market. Market doesn't move in a straight line, alias kita tidak bergerak dalam garis lurus. Kalau kita lagi turun, tidak langsung turun terus-menerus, tapi di pertengahan jalan selalu ada naik sedikit, baru turun lagi, naik sedikit, baru turun lagi. Sebaliknya ketika kita naik, itu tidak langsung straight line, tidak langsung garis lurus. Di pertengahan jalan selalu ada koreksi seperti ini tuh. Koreksi dulu, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, baru naik lagi. Nah, di bear market, kalau kita perhatikan juga sama. Ketika kita drop, walaupun secara umumnya kita terus-menerus mengalami penurunan, tapi di pertengahan jalan selalu ada yang namanya relief rally. Kalau di cycle terakhir, kalian perhatikan kita mendapati ada relief rally sebesar 1 kali. Ya kan? Di sini 2 kali. 3 kali. Di sini yang kecil 4 kali sebelum pada akhirnya kita mencapai bottom bear market dan baru kita building lagi momentum ke atas. Nah, hal yang sama juga sebenarnya bisa jadi terjadi kali ini gitu ya. Dan kita sebenarnya baru mendapatkan sedikit relief rally di sini. Baru ada 1 gitu guys. Oke, saya expect kalau kita masih pengen drop lebih bawah gitu ya ke 12.000 sampai 10.000, mungkin masih akan ada 1 atau 2 lagi relief rally sebelum kita mendapatkan hal tersebut terjadi. Oke, dan area 17.000 sampai 16.000 itu cukup make sense menurut saya untuk melihat Bitcoin start untuk relief rally. Ditambah lagi indikator RSI yang sekarang sudah sangat
oversold. Mungkin kita bakalan naik dulu sedikit ke area yang lebih normal, baru dari sini kita baru akan mendapati drop berikutnya dan mungkin membuat semacam bearish divergence, dan baru dari sana kita akan start lagi building momentum ke atas. Gitu ya. Jadi ya saya rasa itu aja sih untuk di weekly chart guys. Sebenarnya sebagai seorang investor, bagi saya sekarang ya simple saja, saya hanya mencoba untuk mendapatkan akumulasi sebanyak mungkin di sekitaran area di sini. Oke, 19 sampai 10.000 itu adalah sweet spotnya gitu ya. Dan ini berpotensi besar untuk menjadi bottom bear market kali ini. Saya tidak perlu menebak-nebak di mana bottomnya, yang saya lakukan hanya terus melakukan dollar cost averaging gitu ya, sampai saya mendapatkan harga rata-rata terbaik. Dan mau berhenti dimanapun harganya dan bottom dimanapun, saya sudah mempunyai exposure di market. Oke, jadi saya tidak terlalu fanatik ke salah satu senario. Karena bagi saya, tidak akan ada satu orang pun yang akan mampu menggaransi bottomnya di sebelah mana. Oke, walaupun masing-masing mempunyai prediksinya, tapi saya selalu siap dengan segala senario yang bisa terjadi dengan melakukan teknik dollar cost averaging. Jadi itu aja sih guys untuk short term time frame, 15-minute chart, 1-hour chart. Saya rasa tidak ada yang perlu saya bahas gitu ya. So far kita melihat market sangat sideways, volumenya tidak ada. Jadi saya rasa pergerakan apapun yang terjadi hari ini, kita akan hanya cenderung sideways seperti ini gitu ya, sampai kita melihat nanti kembali di hari Senin. Senin juga masih Independence Day di Amerika Serikat, mungkin baru Selasa kita akan lihat lagi volatilitas di market. So, daripada kalian bengongin chartnya kayak gini, nggak ada volumenya, mending kalian keluar saja, refreshing, jalan-jalan ke mall kayak, atau bawa anak jalan-jalan kayak, terserah kemanapun. Nggak usah pantauin chart hari ini guys, oke? Itu aja sih hari ini guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.